Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta, Kunto Purwowidakdo, memastikan para santri yang mengikuti pelatihan 3-in-1 operator jahit komponen dan lulus uji kompetensi serta mendapatkan sertifikat BNSP akan langsung ditempatkan di sejumlah perusahaan mitra kerjanya. Hal itu sebagaimana disampaikan kepada TVNU di sela-sela pelaksanaan uji kompetensi para peserta pelatihan yang berlangsung di Gedung Balai Diklat Industri Yogyakarta pada Senin 6 November 2023. Konsep kita itu adalah pelatihan sistem 3-in-1, pelatihan kemudian disertifikasi BNSP, yang terakhir adalah penempatan tenaga kerja. Balai Diklat Industri Yogyakarta ini kita sudah melakukan MOU dengan 107 perusahaan yang khususnya tersebar di Jawa. Jadi peserta dari 50 peserta pelatihan ini nanti akan ditempatkan, karena kan 3-in-1 nanti yang terakhir penempatan tenaga kerja. Jadi dari 50 nanti akan ditempatkan, karena mereka berasal dari wilayah DIY dan juga Jateng, nanti ditempatkan di perusahaan-perusahaan di DIY dan Jateng. Jadi nanti di DIY itu di PT Mataram Tunggal Garmen di Sleman, kemudian ada di PT Hoblon di Boyolali, kemudian di PT Global Indo Intimates di Klaten. Ia juga menyampaikan pelatihan 3-in-1 operator jahit komponen bagi santri merupakan agenda yang memiliki prospek sangat baik dengan banyaknya jumlah pesantren di bawah naungan RMINU. Mengingat saat ini pemerintah tengah gencar menyiapkan SDM industri yang kompeten. Lebih lanjut, ia mengungkapkan dengan pelatihan tersebut, para santri diharapkan mampu menjadi motor penggerak industri serta turut berkontribusi dalam mengurangi persoalan utama bangsa Indonesia, yakni pengangguran dan kemiskinan. Untuk menyiapkan sumber daya manusia industri yang kompeten, yang terampil siap kerja, tentu saja ini sangat penting juga bagi alumni pesantren, karena tentu tidak semua dari alumni pesantren itu nanti akan menjadi kiai semua, tidak. Jadi berdasarkan data hanya 30%, 40% saja yang menjadi melanjutkan sebagai kiai dan sebagainya. Tentu ini adalah peluang khususnya bagi RMI dan Balai Diklat Industri Yogyakarta untuk bekerjasama ke depan seperti itu. Peran santri itu penting karena memang ada dua problem kita khususnya di negara kita, yaitu faktor pengangguran dan kemiskinan. Ini menjadi fokus dari pemerintah kita. Kemiskinan di Jawa Tengah itu 10,77%. Sedangkan kalau di DIY lebih miskin lagi, 11,49%. Jadi harapan kita sesuai dengan tagline Hari Santri kemarin, Jihad Santri Jayakan Negeri ini, supaya nanti teman-teman santri ini bisa berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia industri di Indonesia. Jadi harapan kita nanti teman-teman ini selain dia itu menjadi motor penggerak dalam industri, juga dapat mengurangi dua permasalahan ini, yaitu permasalahan kemiskinan dan juga pengangguran yang menjadi permasalahan utama khususnya di pemerintahan kita saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Ahli Praktisi Tekstil, Aparel dan Kaos Kaki atau APTEKSA, Budiman, menerangkan kurikulum yang dia terapkan dalam pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang harus dimiliki oleh calon tenaga kerja, sebagaimana yang ditetapkan oleh perusahaan industri. Ada 3 pilar yang menjadikan bahwa lulusan itu kompeten. Tenaga kerja itu kompeten kalau memang melewati 3 fase pilar. Itu pertama, standar kompetensi. Jadi konsepnya harus standar kompetensi yang memang sudah oleh industri itu mereka sudah ditetapkan seperti apa SOP dan sebagainya. Lalu ada pelatihan berbasis kompetensi. Jadi kalau apabila ikut pelatihan berbasis kompetensi itu insya Allah nanti akan ujungnya itu adalah sertifikasi kompetensi, dan itu akan menjadi kompeten. Dan kalau kompeten kan memang industri membutuhkannya ya. Dan semua itu dalam 3 ini ada kaitan dengan industri, karena memang industri sendiri itu kita sudah bermitra dengan industri juga ya. Jadi sudah tahu kira-kira kurikulumnya seperti apa, syarat perasaran seperti apa, dan kebutuhannya seperti apa. Jadi memang kita berbasis kebutuhan industri. Gitu. Untuk diketahui, pelatihan 3-in-1 operator jahit komponen angkatan ke-29 diselenggarakan atas kerjasama antara RMI PBNU dan Balai Diklat Industri Yogyakarta, mulai dari tanggal 23 Oktober hingga 6 November 2023.
TVNU melaporkan.